Chen Xiao dengan putus asa memohon bantuan, mengatakan bahkan 4 juta pun sudah cukup dan nasibnya akan segera berubah. Tak lama kemudian, ponselnya bergetar, mengonfirmasi masuknya deposit 3,5 juta yuan ke rekeningnya. Dengan senyum jahat, Chen Xiao sudah membayangkan masa depan karena dia tahu saat kiamat tiba, tak ada seorang pun yang akan menagih utang ini. Segera berita mengonfirmasi kekacauan, memperingatkan adanya semburan matahari yang akan menaikkan suhu hingga 45 derajat. Lalu ditampilkan dampak dahsyat ketika semburan itu menghantam planet dengan kekuatan penuh. Dan begitu saja, sebuah pilar energi turun dari langit, secara resmi menandai dimulainya akhir zaman. Akibatnya, radiasi matahari yang intens menaikkan suhu rata-rata hingga 90 derajat, membakar segalanya dan semua orang selama 30 hari berturut-turut. Namun cerita tentang bagaimana semuanya bermula membawa kita kembali ke hari biasa di jalan kota yang ramai. Sesampainya di depan sebuah gedung yang tampak mencurigakan, Chen Xiao bersiap mengambil langkah pertama dari rencananya. Di dalam, sang bos besar langsung to the point, bertanya apakah anak ini paham apa artinya meminjam 5 juta darinya. Menghisap rokok dalam-dalam, pria itu dengan dingin menilai anak di depannya. Duduk santai, orang bernama Zhong Yang ini mengatakan dia tak masalah meminjamkan uang, tapi tingkat bunganya cukup tinggi. Meski dikelilingi 2 preman raksasa, Chen Xiao menjawab bahwa dia tahu soal bunga dan itu bukan masalah. Si rentenir pun memaparkan syaratnya, bunga 4% per bulan dan jaminan senilai jumlah pinjaman. Tanpa ragu, Chen Xiao menyerahkan akta rumah miliknya sendiri sebagai jaminan. Melihat dokumen itu, sang bos tertawa kecil, menyadari itu hanya apartemen tua yang paling banter bernilai 4 juta. Saat itu salah satu anak buahnya menunjukkan bahwa dengan jaminan segitu mereka tak bisa menutup deal 5 juta. Melihat penolakan, Chen Xiao dengan putus asa memohon, meminta bantuan dan mengatakan 4 juta sudah lebih dari cukup. Bersandar di kursi, sang bos mengeluarkan kata akhir, 3,5 juta dan tak 1 sen pun lebih, karena lebih dari itu akan merugikannya. Dengan wajah penuh sukacita, Chen Xiao langsung menerima, sementara si rentenir berpikir dia baru saja menjerat seorang pecandu judi lagi. Menyetujui tawaran, Chen Xiao berterima kasih dan berjanji palsu akan segera melunasi utang. Melihat kontrak, anak itu mengatakan tak masalah, tapi dia punya satu syarat. Menatap tajam si rentenir, dia menyampaikan syaratnya, membuat pria itu penasaran. 10 menit kemudian, deal selesai. Saat keluar dari tempat itu, Chen Xiao diantar salah satu preman yang mengucapkan selamat jalan dengan ramah. Hampir seketika ponselnya berbunyi, mengonfirmasi masuknya 3,5 juta yuan. Dengan senyum penuh kemenangan, Chen Xiao sudah memikirkan kiamat yang akan datang sebulan lagi, tahu betul tak akan ada yang menagih utang ini. Mengingat kehidupan sebelumnya, dia teringat bencana alam yang mengubah ekosistem secara drastis. Radiasi matahari hebat menghantam planet, menaikkan suhu global hingga 90 derajat. Ini menjerumuskan umat manusia ke era mengerikan selama 30 hari panas ekstrim di mana bertahan hidup hampir mustahil. Di dunia baru yang kacau ini, bahkan hewan bermutasi menjadi makhluk berbahaya haus darah. Sementara itu, di kantor, sang bos sedang berpesta, yakin dia baru saja menipu seorang pecandu judi muda. Namun salah satu anak buahnya curiga dengan situasi itu, memperingatkan bahwa rumah itu sebenarnya bernilai lebih dan anak itu menyetujui terlalu cepat. Penuh percaya diri, si rentenir mengabaikan peringatan, mengatakan pecandu akan menjual jiwa mereka sendiri dan tak lama lagi rumah serta segalanya akan menjadi milik mereka. Sang bawahan hanya menyetujui rencana, sudah mempersiapkan penyitaan aset anak itu di masa depan. Kini di luar, Chen Xiao memeriksa ponselnya dengan senyum tipis penuh makna. Dengan pikiran sinis, dia mencemooh si rentenir, mengungkapkan bahwa dia sudah meminjam dari setiap penjahat di kota ini. Menatap ponselnya tajam, dia berjanji pada diri sendiri begitu uang ada di tangan, uang itu tak akan pernah kembali. Melompat ke masa depan apokaliptik, bumi sudah mengering, vegetasi lenyap, makhluk bermutasi, dan masyarakat runtuh. Karena itu, persediaan menjadi sangat langka, dan orang rela melakukan apa saja demi sedikit makanan. Di dunia yang hancur ini, memiliki stok barang sama dengan memiliki kekayaan tak terbayangkan. Bahkan miliarder dan bintang terkenal harus memohon sepotong sosis atau segelas air demi bertahan hidup. Tapi kini setelah bereinkarnasi, Chen Xiao punya banyak waktu untuk mempersiapkan segalanya dan menimbun semua yang dibutuhkan. Masuk ke sebuah kedai kopi mewah, sesuatu langsung menarik perhatian Chen Xiao. Di atas meja kasir, 2 wanita muda sedang membicarakan killer ice cream legendaris yang katanya lebih mahal daripada merek premium. Teringat kehidupan lampau, dia ingat tak pernah membelinya untuk diri sendiri, tapi sering memikirkannya untuk seorang gadis pemburu harta. Marah pada dirinya sendiri karena pernah begitu bodoh, Chen Xiao memutuskan kali ini dia juga akan menikmatinya. Tanpa pikir panjang, dia mendekati kasir dan memesan 10 porsi setiap jenis es krim yang ada di toko. Terkejut dengan pesanan itu,
Kedua wanita berbisik, bertanya-tanya apakah anak itu benar-benar punya uang untuk membayar semua itu. Bahkan pegawai pun ragu karena meski tampan, Chen Xiao tak terlihat kaya. Menanyakan apakah dia serius, pegawai memperingatkan bahwa toko ini hanya menjual produk mewah dan tagihannya akan melebihi 20.000 yuan. Tiba-tiba seorang wanita arogan menyela, mengatakan jika anak miskin itu benar-benar bisa membayar, dia akan berlutut di depannya. Menoleh ke arahnya, Chen Xiao hanya bertanya dengan nada mengejek apakah dia serius. Geram dengan keberanian Chen Xiao, wanita itu menghina, mengatakan orang tak dikenal seperti dia berani pamer di wilayahnya. Dengan senyum sinis, Chen Xiao bilang dia sudah memberi kesempatan untuk mundur, tapi sekarang taruhannya sudah di meja, dan bahkan campur tangan dewa pun tak bisa menyelamatkannya. Menyadari jebakan yang dia masuki, wanita itu terdiam, menatap senyum kemenangan Chen Xiao. Mengabaikan wanita itu sepenuhnya, dia menunjukkan saldo rekeningnya 20 juta dan meminta pegawai membungkus semuanya. Melihat jumlah yang luar biasa, manajer toko buru-buru datang melayani, memperkenalkan diri secara formal dan bertanya apa yang dibutuhkan Tuan Chen. Chen Xiao lalu meminta menghitung harga seluruh stok toko karena dia ingin membeli semuanya dan memberi karyawan libur sehari. Puas dengan rencananya, dia berpikir ini tak buruk karena sekarang dia bisa bersembunyi di rumah dan makan es krim selama kiamat. Menyelesaikan detail dengan manajer, Chen Xiao mengatakan akan mentransfer uang muka 500.000 yuan. Segera setelah itu, dia menoleh kepada wanita muda, mengatakan hari ini mereka boleh mengambil es krim apa saja dari toko. Membuka tangan dan memperkenalkan diri, dia berteriak bahwa semuanya atas tanggungannya. Chen Xiao membuat semua wanita terkesan. Tapi menatap langsung wanita arogan itu, dia mengingatkan bahwa penawaran ini untuk semua kecuali dia. Benar-benar tak bisa berkata-kata, wanita itu hanya tergagap, menyadari kekacauan besar yang telah dia buat sendiri. Terhina dan menangis, dia menepati janjinya, membungkuk di lantai di depan semua orang. Tanpa sedikit pun belas kasihan, Chen Xiao hanya memandang ke bawah, mengomentari akibat dari sikap sombong. Beberapa waktu kemudian, di taman yang sepi, Chen Xiao akhirnya mendapat waktu untuk bersantai, menikmati momen pertama mencicipi es krim itu, mengonfirmasi bahwa rasa dan teksturnya memang kelas atas. Dan dengan kemampuan khususnya, segalanya menjadi lebih baik saat kekuatan aneh mulai memancar dari tangannya, memperlihatkan semacam kubus hitam. Dia menjelaskan bahwa benda itu bisa menjaga apa saja tetap beku dalam kondisi semula, menjamin es krim selalu segar selamanya. Memikirkan kemungkinannya, dia tersenyum, membayangkan bahwa dengan kekuatan ini, selebriti atau model manapun akan berlari datang saat dia memanggil. Terkejut dengan hal ini, dia merenung bahwa dia tak pernah menyangka kemampuannya ikut bereinkarnasi bersamanya karena kekuatan super baru muncul setelah bencana. Meski tak mengerti alasannya, dia tahu kemampuan ini akan menjadi kartu truf terbesarnya mulai sekarang. Kini dengan segala sesuatunya sudah di tempat, dia merencanakan langkah berikutnya, membangun tempat perlindungan, mendapatkan senjata, dan mengamankan sumber listrik. Tiba-tiba ponselnya berdering dari kontak yang disimpan sebagai Little Fairy. Melihat nama di layar, kenangan menyakitkan muncul, membawa kembali masa lalu yang ingin dia lupakan. Mengingat kehidupan sebelumnya, dia teringat setelah orang tuanya meninggal, gadis ini muncul seperti penyelamat. Pada akhirnya, dia hanya menginginkan apa yang dimilikinya, bahkan mencoba mengambil rumahnya agar bisa membeli apartemen mewah di pusat kota. Dipenuhi kebencian dari kenangan ini, matanya menyala dengan kemarahan baru dan hasrat balas dendam. Memikirkan kiamat, dia menyadari saat dia punya segalanya untuk melindunginya, justru dijual seperti ternak olehnya. Lagi pula, bahkan tak cukup sisa tubuhnya untuk bercerita. Tapi kini dengan senyum penuh dendam, Chen Xiao menjawab panggilan itu, siap menyelesaikan urusan sekali untuk selamanya. Langsung ke inti cerita, kita dibawa ke sebuah hotel mewah tempat gadis itu menginap. Di ujung telepon, si Little Fairy bertanya dengan suara manis mengapa dia menelepon. Dengan nada merengek, dia membuat alasan, mengatakan kehilangan kalung emas yang sangat disukainya. Mendengar alasan lemah itu, Chen Xiao ikut bermain dan menawarkan membelikannya 10 kalung baru. Sangat terkejut dengan tawaran itu, gadis tersebut bertanya sejak kapan dia jadi begitu royal. Berbohong dengan mulus, Chen Xiao mengatakan dia beruntung, berinvestasi di kripto dan meraup sedikit keuntungan, meski gadis itu curiga dengan cerita cepat kaya itu. Chen Xiao meyakinkannya bahwa dia akan bertaruh besar lain kali. Lalu dia menggantungkan umpan, mengatakan butuh saksi untuk pinjaman dan akan memberi komisi 5%. Begitu panggilan berakhir, langkah pertama rencana balas dendamnya berhasil diselesaikan. Dengan tatapan penuh kebencian, Chen Xiao berbisik bahwa dia akan menunggunya. Kini dengan balas dendam sudah berjalan, dia mengalihkan perhatian ke hal paling penting, membangun benteng. Bertemu dengan arsitek, Chen Xiao menyatakan bahwa dalam 1 bulan tempat ini harus memiliki dinding besi kokoh. Menyebutkan spesifikasi, dia menuntut jendela anti peluru,
dinding beton tebal 3 meter, dan atap berlapis panel surya. Melengkapi daftar permintaan absurd, dia meminta ekosistem mandiri dengan suplai oksigen 72 jam. Merangkum semuanya dalam satu kalimat, Chen Xiao menyatakan bahwa dalam sebulan tempat itu harus menjadi rumah tahan bencana dengan sistem pendukung kehidupan sendiri. Sangat terkejut, sang arsitek mengira dia hanya prepper gila yang kebanyakan nonton film fiksi ilmiah. Melihat keraguan pria itu, Chen Xiao mendesak. Namun arsitek mengatakan satu-satunya masalah adalah anggaran. Melihat uangnya, arsitek hanya menganggap dia lagi-lagi orang kaya eksentrik dengan teori konspirasi dan uang berlimpah. Tanpa buang waktu, Chen Xiao mentransfer uang muka 1 juta dan mengatakan sisanya akan dibayar. Benar-benar terpana dengan tawaran itu, sang arsitek hampir tak percaya. Pekerjaan ini adalah tiket menuju kebebasan finansialnya. Menyegel kesepakatan dengan jabat tangan, arsitek menjamin tempat itu akan kokoh seperti benteng. Tapi di balik senyum, keduanya memikirkan cara memanfaatkan satu sama lain, tanpa tahu siapa yang akan dirugikan. Dengan urusan benteng selesai, Chen Xiao fokus ke langkah berikutnya, persediaan, obat-obatan, dan makanan. Karena di zaman kiamat, hal paling berbahaya bukan bencananya sendiri, melainkan sifat manusia. Saat masyarakat runtuh, mencari solusi untuk masalah senjata, Chen Xiao menghubungi kontak pasar gelapnya. Mengirim pesan kode, dia meminta produk kelas atas dan jalur aman untuk transaksi. Menanyakan cara pembelian, dia mendapat alamat pertemuan yang ditetapkan pukul 20 tepat tanpa toleransi keterlambatan. Sesampainya di tempat yang ditentukan, Chen Xiao merasa jalanan sepi itu aneh, berpikir tempat yang lebih ramai akan lebih aman. Tiba-tiba keributan terjadi, seorang wanita berlari dikejar beberapa pria tanpa henti. Dengan wajah memar dan terengah-engah, gadis itu terus berlari, berusaha melarikan diri dengan segala cara. Dalam pelarian putus asa, dia menabrak Chen Xiao, dan pemimpin kelompok itu langsung menuduhnya berkhianat. Tak melihat jalan keluar, gadis itu berpegangan pada Chen Xiao, memohon dengan putus asa agar diselamatkan. Mengenali wajah gadis itu, Chen Xiao terkejut, bertanya-tanya apa yang dilakukan Leu di tempat seperti ini. Sebelum sempat berpikir, para preman meraih gadis itu sementara bos mereka mengacungkan ancaman. Menangis kesakitan, gadis itu meronta, tapi para pria itu mencengkeramnya lebih kuat, menyakitinya. Dengan ekspresi serius, Chen Xiao hanya menyaksikan adegan itu, berbisik nama, Leu. Seketika kenangan melintas, menunjukkan dia adalah siswa terbaik di SMP, gadis yang dikagumi semua orang. Mendengar teriakan itu, Chen Xiao menutup mata, mencerna kekacauan yang terjadi di depannya. Salah satu preman menarik rambut gadis itu sambil berteriak agar menyerahkan uang atau dia tak akan pergi. Segera setelah itu, preman lain menyarankan jika tak punya uang tunai, dia bisa membayar dengan tubuhnya. Tanpa pikir panjang, Chen Xiao maju, memerintahkan dengan suara dingin agar melepaskan gadis itu. Menoleh ke arah pengganggu, para penjahat menatap anak itu, terkejut dengan keberaniannya. Kesal dengan gangguan, salah satu dari mereka maju sambil berteriak akan menghajar pahlawan gadungan ini. Tapi dengan tatapan mematikan dan mata bercahaya merah, Chen Xiao bersiap bertarung. Memblokir pukulan dengan mudah luar biasa, dia menunjukkan dia bukan lawan biasa. Dan dengan kekuatan tak manusiawi, dia meraih tangan preman itu, menghancurkan tulangnya seketika. Berteriak kesakitan, pria itu meringkuk, merasakan sakit luar biasa dari tangan yang hancur total. Memanfaatkan kesempatan, Chen Xiao mendaratkan pukulan bersih tepat di wajah musuh, membuat pria itu terbang karena benturan. Sebuah notifikasi aneh muncul di depannya. Mendeteksi emosi negatif di area itu, sistem memperingatkan adanya ketakutan, rasa sakit, dan kemarahan yang intens. Melihat jendela mengambang itu, Chen Xiao tersenyum karena sistem adalah sesuatu yang tak dimilikinya di kehidupan sebelumnya. Melihat situasi menjadi rumit, sang bos meraih Sandra, mengancam akan mengakhirinya jika anak itu bergerak. Tapi tiba-tiba sebuah batu bata melayang dan menghantam kepala salah satu preman tepat sasaran. Sangat terkejut dengan serangan mendadak, para preman membeku, tak mengerti apa yang baru terjadi. Kemudian seorang pria baru muncul di tempat kejadian, bertanya apakah segerombolan pria dewasa tak malu mengganggu seorang gadis. Penuh amarah, salah satu penjahat berlari ke arah pendatang baru, siap memukul dengan tongkat. Tapi Chen Xiao bertindak lebih cepat, meraih tongkat dengan tangan dan menghentikan ayunan di udara. Memblokir tendangan rekannya, petarung baru itu mendaratkan pukulan telak pada preman lain. Dengan gesit menghindar serangan berikutnya, Chen Xiao bersiap balas menyerang, mendaratkan pukulan kuat tepat di kepala musuh yang membungkuk. Chen Xiao menunjukkan dia tidak main-main. Bertarung secara serasi, kedua pahlawan itu menendang preman tersisa bersamaan. Menyelesaikan pekerjaan, pria berbaju bunga itu menghantam keras dada preman terakhir. Dengan musuh-musuh sudah tergeletak, kedua petarung itu menilai kerusakan yang telah mereka buat. Dengan tatapan dingin,
Chen Xiao menyuruh para preman itu pergi. Saat itu sistem berbunyi lagi, mengumpulkan emosi negatif dan membuka izin perluasan ruang. Menyadari mekanisme baru itu, Chen Xiao tersenyum, merasa ide memanen emosi negatif sangat menarik. Dengan pertarungan selesai, gadis di lantai berterima kasih karena dia muncul tepat waktu. Khawatir padanya, Chen Xiao menggenggam tangannya dan bertanya apakah dia terluka. Melepas jaketnya sendiri, dia menyelimuti gadis itu dan menyuruhnya berhati-hati saat gadis itu berterima kasih dan bergegas pergi. Menyaksikan adegan itu, partner bertarungnya memperkenalkan diri sebagai M.Yu Kang, memuji penyelamatan gadis yang sedang dalam kesusahan. Mengenali nama itu, Chen Xiao memastikan bahwa dia adalah pembeli yang mengatur pertemuan. Untuk mengonfirmasi identitas, penjual memberikan kata sandi, menunggu jawaban benar. Tapi melanggar semua formalitas, Chen Xiao hanya menjawab bahwa dia idiot. Seketika sistem mendeteksi emosi kuat kebingungan dan malu dari penjual. Tertawa melihat situasi itu, Chen Xiao akhirnya menyelesaikan kode, membuat pria itu lega. Dengan kebingungan terhapus, mereka menuju tempat yang lebih aman untuk menyelesaikan transaksi. Di dalam, penjual memamerkan barangnya, pistol Rusia yang kokoh dan tahan lama, tapi hanya dengan beberapa peluru. Memeriksa senjata itu, Chen Xiao mengucapkan, "Terima kasih." Sementara penjual memuji kemampuannya dan menawarkan harga teman. Menyadari penanganan pistol yang mulus, penjual tahu anak ini bukan pemula dalam hal ini. Dengan senyum di wajah, Chen Xiao mulai menawar, bertanya apakah pistol itu disertai peredam suara, garansi, dan kotak peluru tambahan. Sangat terkejut dengan keberanian itu, penjual panik, bertanya apakah anak itu paham apa itu harga teman. Kesal, dia berpikir barang semacam ini harganya 2 kali lipat di pasar gelap, dan anak ini masih ingin bonus. Hampir meledak karena marah. Dia berpikir anak itu bertingkah seperti sedang membeli peralatan rumah tangga dan lebih mudah saja merampoknya saat ini. Dan sekali lagi sistem berbunyi, mendeteksi emosi negatif kuat berupa kaget, tersinggung, dan tak berkata-kata dari penjual. Melihat reaksi pria itu, Chen Xiao menyuruh melupakannya dan mentransfer uang, berpikir bahwa kini tinggal satu hal lagi yang harus dilakukan. Berpindah ke malam hari, cerita membawa kita ke sebuah hotel mewah di bawah sinar bulan. Di dalam, si Little Fairy menunggu dengan gelisah, menatap keluar jendela apartemen mewah. Mencengkeram gaunnya erat, dia menunjukkan ketidaksabaran atas keterlambatan. Saat Chen Xiao akhirnya tiba, dia mempertanyakan keterlambatannya dan bertanya apakah deal yang disebut-sebut ini benar-benar tanpa risiko. Tapi dalam pikirannya, dia mencemooh bahwa si cupu itu akan melakukan apa saja untuknya dan tak akan punya nyali untuk menipunya. Tak lama kemudian, dia berada di depan si rentenir, yang memuji ketegasannya dan keindahan tulisannya. Tanpa curiga, gadis itu menandatangani kontrak, sementara si rentenir berpikir dalam hati bahwa si bodoh itu tak tahu utang kini menjadi tanggungannya. Dan dengan senyum jahat, sang bos sudah tahu bahwa saat gadis itu tak bisa membayar utang, ya, dia bisa membayar dengan tubuhnya. Tak disangka, semuanya berjalan mulus. Dan Chen Xiao berterima kasih kepada Lu Wenqing karena telah menandatangani kontrak penjamin. Kini di depan tempat perlindungan, sang arsitek melaporkan bahwa semua material sudah diperkuat hingga standar militer tertinggi. Mengambil kartu supplier, Chen Xiao berterima kasih atas pelayanan berkualitas sementara pria itu meminta dihubungi untuk pekerjaan mendatang. Kini di dalam tempat perlindungan yang aman, Chen Xiao menonton berita yang memperingatkan adanya semburan matahari tanpa preseden. Seluruh dunia akan mengalami cuaca suhu ekstrim berkepanjangan. Sambil membersihkan pistol barunya, si pembawa berita memperingatkan bahwa suhu akan memecahkan rekor sejarah dan meminta semua orang mempersiapkan langkah proteksi. Akhirnya, dengan senjata di tangan, Chen Xiao menyadari momen itu telah tiba. Sepenuhnya siap, dia menghadapi yang tak terelakkan karena akhir sudah di sini. Dengan mata menyala merah, dia tahu kali ini ceritanya akan berbeda. Melalui jendela benteng, dia menyaksikan matahari raksasa mendekat, menyelimuti seluruh kota. Mengonfirmasi bencana, reporter mengumumkan bahwa atmosfer bumi sedang mengalami gangguan parah. Merasakan keringat menetes di wajahnya, Chen Xiao tahu suhu sudah mulai naik, dan ini baru permulaan. Dengan cepat, seluruh kota mulai merasakan dampak dengan panas intens yang memantul dari semua bangunan. Tanpa tempat pelarian, orang-orang biasa sudah mulai menderita akibat gelombang panas yang tak tertahankan. Keluar ke balkon, salah satu tetangga mengeluh tentang panas gila yang datang begitu pagi. Bersandar di pagar, penduduk lain sudah panik. Tak tahu berapa lama gelombang panas ini akan bertahan. Memanfaatkan kepanikan, seorang pemilik toko lokal menggunakan megafon, mengumumkan bahwa air dan listrik akan dijatah. Menyadari peluang untuk untung dari krisis, dia tersenyum, berpikir akan menjadi kesalahan jika tak memanfaatkan gelombang panas ini. Melihat harga semangka yang selangit, dua pelanggan meminta diskon. Namun melihat para wanita muda itu, mata pemilik toko berbinar,
terpesona oleh kecantikan mereka. Membuat tawaran tak senonoh, dia menawarkan semangka dengan imbalan beberapa jasa, dan bahkan diskon jika membeli 2. Menolak tawaran menjijikan itu, salah satu gadis mengatakan dia hanya akan mengambil 1, sementara pemilik toko menawarkan AC di rumahnya. Mendorong penjualan, dia mendekat lagi, menyuruhnya menimbun karena mungkin besok sudah tak ada lagi. Mencoba menawar harga air, seorang pelanggan meminta diskon, tapi pemilik toko langsung menolak mentah-mentah. Membawa kotak berat, pemilik toko itu bergoyang-goyang membawa ember sementara Chen Xiao mengamatinya dari kejauhan. Mengingat kehidupan lampaunya, Chen Xiao mengenali pemilik toko itu, seorang pria bernama Dafu. Mengingat kembali kenangan menyakitkan, dia teringat pernah dihina, berlutut di lantai toko yang sama itu. Berteriak pada pemuda itu, pemilik toko secara palsu menuduhnya mencuri, menarik perhatian semua orang. Berusaha membela diri, pemuda malang itu mengatakan dia hanya mengambil barang yang jatuh, tapi pemilik toko tak percaya dan terus menghinanya. Dengan kerumunan berkumpul dan menilai anak itu, tekanan dan prasangka semakin tinggi. Dengan air mata di mata, pemuda itu bersikeras dia tidak mencuri apapun. Kembali ke masa kini, Chen Xiao melangkah masuk ke toko yang ramai, menunggu momen yang tepat untuk bertindak. Dengan tatapan penuh tekad, dia menilai situasi, mengingat ketidakadilan yang pernah dia alami di masa lalu. Melihat harga absurd 51 untuk sekantong keripik, keserakahan pemilik toko benar-benar terpampang jelas. Mempertanyakan harga itu, Chen Xiao bertanya apakah kentangnya terbuat dari emas, yang langsung membuat sang pemilik kesal. Merasakan tekanan dari pertanyaan itu, pemilik toko mulai berkeringat dingin, tak tahu harus menjawab apa. Saat itu sistem berbunyi, mendeteksi emosi negatif kuat berupa jijik yang datang dari pemilik toko. Merampas kantong keripik dari tangan anak itu, pemilik toko berteriak agar tak menyentuhnya kalau tak mampu membayar. Seketika rasa kesal pria itu melonjak dan sistem mengumpulkan tambahan 6 poin emosi negatif. Dengan senyum mengejek, Chen Xiao bertanya apakah bos tidur nyenyak di malam hari dengan segala harta bendanya dan menyarankan agar berhati-hati terhadap pencuri. Kehabisan kata-kata, pemilik toko hanya menatap anak itu dengan bingung karena provokasi mendadak. Meledak karena marah, pemilik toko mulai berteriak, mengumpat Chen Xiao dan menuduhnya gila karena kepanasan. Tapi mengabaikan ledakan amarah itu, Chen Xiao dengan tenang bertanya apakah dia sering susah tidur, sakit punggung, dan keringatan malam hari. Terkejut dengan ketepatan pertanyaan, pemilik toko semakin berkeringat, bertanya-tanya apakah gudangnya bermasalah. Feng Shui. Meraih wajah pria itu, Chen Xiao mulai mengolok-olok, mengatakan dahinya tampak gelap, lalu mendorong pemilik toko menjauh sambil menyelesaikan lelucon bahwa matanya tak fokus. Dengan senyum sinis, Chen Xiao memberikan diagnosis terakhir, mengatakan ini kasus klasik kekurangan. Melompat menyerang anak itu, pemilik toko berteriak bahwa dia dan seluruh keluarganya yang kekurangan. Tapi dengan permen lollipop di tangan, Chen Xiao memperingatkan agar santai karena marah bisa buruk bagi kesehatan. Melempar koin ke udara, Chen Xiao mengatakan kalau tak merawat diri, umurnya bisa pendek. Berputar di udara, koin itu jatuh perlahan, menciptakan momen tegang. Dan sekali lagi sistem mengumpulkan emosi negatif, menambah 20 poin kemarahan. Dengan balas dendamnya selesai, Chen Xiao berjalan pergi, meninggalkan seekor kucing hitam yang langsung menyambar koin yang jatuh. Berdiri di luar toko, dia merenung bahwa di kehidupan lampau dia menelan harga diri, tapi di kehidupan ini dia akan mengambil semuanya kembali dengan bunga. Mengingat notifikasi sistem, Chen Xiao menyadari dia bisa menggunakan emosi yang terkumpul untuk memperluas ruangnya. Dan seketika sistem menghabiskan 20 poin emosi negatif yang terkumpul. Menyelesaikan proses, perluasan ruang penyimpanan selesai dengan tambahan 200 meter kubik. Dengan tangan bercahaya energi ungu, sebuah lubang hitam terbuka, memperlihatkan kekuatan barunya. Puas dengan hasilnya, Chen Xiao tersenyum karena kini dia punya keunggulan yang jauh lebih besar untuk menghadapi kiamat yang akan datang. Keesokan harinya, burung-burung berkicau damai di dahan pohon. Tapi bersembunyi di semak-semak, Chen Xiao mengawasi saat pemilik toko mendekat. Sesampainya di depan toko, pria itu menyadari ada yang aneh dan langsung berhenti. Dalam kejutan total, dia melihat seluruh isi tokonya benar-benar kosong. Melihat rak-rak yang benar-benar telanjang, kenyataan menghantamnya keras. Dengan wajah penuh amarah, pemilik toko berteriak putus asa, bertanya kemana semua barang dagangannya pergi. Memegang kepalanya, dia panik, menuntut tahu siapa yang bertanggung jawab atas perampokan itu. Dengan bayangannya terpantul di tanah, keputusasaan dan kemarahan pria itu hampir bisa disentuh. Dan dari tempat perlindungannya, Chen Xiao menyaksikan semuanya lewat kamera sementara sistem mengumpulkan tambahan 66 poin emosi negatif. Menyeruput soda, dia menonton adegan itu dengan ketenangan yang mengerikan. Duduk nyaman, Chen Xiao menikmati pertunjukan, menikmati setiap detik balas dendam kecilnya. Kembali di toko, pemilik toko terus berteriak,
menuntut agar pencuri yang mengambil stoknya menunjukkan diri. Melemparkan diri ke lantai dalam keputusasaan, dia mengeluarkan tangisan penuh kepedihan dan frustrasi. Dengan toko kosong, pelanggan mulai berspekulasi bahwa ini hanya akal-akalan untuk menaikkan harga. Menyebarkan rumor, dua tetangga menyebutkan bahwa mereka mendengar ada bayangan gelap terlihat melayang malam sebelumnya. Mendengar gosip itu, pemilik toko mulai bertanya-tanya apakah tempat ini berhantu. Dan sekali lagi sistem aktif, mendeteksi dan mengumpulkan emosi kemarahan, ketakutan, serta kecurigaan. Di tengah kerumunan, Chen Xiao tersenyum puas melihat produksi emosi konstan dari pemilik toko. Mengunyah keripik curian, dia menikmati momen itu, menikmati setiap gigitan balas dendamnya. Dengan tatapan jahat, Chen Xiao memutuskan saatnya menambahkan bensin ke api. Berjalan mendekati pria yang terjatuh, dia membuka kantong keripik, membiarkan aroma menguar ke udara. Dengan kemasan mengilap, keripik itu tampak semakin menggoda dan diinginkan. Mengenali kantong itu, pemilik toko berteriak bahwa stok itu miliknya. Dengan senyum mengejek, Chen Xiao mengulang pertanyaan yang sama, bertanya apakah kentangnya terbuat dari emas sampai begitu mahal. Berbisik di telinga pria itu, Chen Xiao mengulang ejekan yang sama tentang berhati-hati terhadap pencuri. Merampas kantong keripik, pemilik toko menuduh anak itu mencuri dagangannya lalu masih berani sombong. Tapi dengan keringat menetes di wajah, Chen Xiao tetap tenang, tak terpengaruh tuduhan. Meraih lengan pria itu, Chen Xiao bertanya apakah dia punya bukti untuk membuktikan ucapannya. Dengan senyum sinis, dia memperingatkan bahwa menuduh tanpa bukti ada konsekuensinya. Meraih kerah pemilik toko, Chen Xiao menawarkan sisa keripik karena supermarketnya sudah kosong. Geram, pemilik toko menuduh langsung, mengatakan, kalau bukan dia yang mencuri, lalu siapa? Dan dengan kebencian mencapai puncak, sistem mengumpulkan tambahan 18 poin emosi negatif. Mengalihkan tuduhan ke kerumunan, Chen Xiao mengatakan toko lain juga menjual keripik ini. Dengan opini publik terpecah, pemilik toko mulai bertanya-tanya bagaimana anak lemah kemarin tiba-tiba begitu tangguh. Membuat taruhan berisiko, Chen Xiao mengatakan kalau ditemukan barangnya di rumahnya, dia akan bayar 10 kali lipat nilai. Tapi kalau tidak, generator pemilik toko menjadi miliknya. Menerima tantangan, pemilik toko setuju, yakin bisa melihat berapa lama anak itu bisa bertahan berakting. Memimpin kerumunan, pemilik toko menuju rumah Chen Xiao, yakin akan menemukan apa yang dicari. Sesampainya di tempat itu, semua orang terkesan dengan rumah mewah, bertanya-tanya sejak kapan anak itu jadi kaya. Mengagumi lampu kristal, rahang pemilik toko ternganga melihat kekayaan seperti itu. Melihat pakaian desainer di lemari, rasa iri dan keterkejutan pria itu semakin besar. Membuka kulkas, dia menemukan berbagai makanan dan minuman mewah, semuanya tertata rapi. Dan di brankas, tumpukan batangan emas mengilap membuat pemilik toko semakin terpana. Mencari setiap sudut rumah, dia mulai berkeringat karena tak menemukan satu pun stoknya. Dengan senyum kemenangan, Chen Xiao bertanya apakah sudah cukup mencari atau mau membongkar lantai juga. Kalah dan tak ada lagi yang bisa dilakukan, pemilik toko mencoba kabur, mengatakan akan mencari di tempat lain. Dan dengan penghinaan ini, sistem mengumpulkan tambahan 6 poin rasa malu. Tapi sebelum bisa lolos, Chen Xiao meraih kerahnya, menuntut generator yang dijanjikan. Bermain untuk kerumunan, Chen Xiao bertanya apakah pemilik toko mau ingkar janji. Berusaha mengelak, pria itu mengatakan, kamu harus tahu kapan harus mundur. Tapi Chen Xiao mengingatkan saat dia dituduh palsu. Dengan tekanan semakin besar, ketidaksabaran pemilik toko menghasilkan tambahan 8 poin emosi negatif untuk sistem. Melihat karakter pria itu, kerumunan mulai berkomentar bahwa dia pantas dirampok. Tak ada lagi tempat lari, pemilik toko mencoba menggunakan kekerasan, tapi dengan mudah dilumpuhkan Chen Xiao. Dengan kuncian lengan presisi, Chen Xiao menekan kuat, mematahkan tulang pria itu. Berteriak kesakitan, pemilik toko tergeletak di lantai, merasakan sakit luar biasa dari lengan yang patah. Dan dengan rasa sakit hebat itu, sistem mengumpulkan tambahan 73 poin emosi negatif. Kewalahan oleh rasa sakit, pemilik toko berteriak bahwa dia akan memindahkan generator, memohon agar penyiksaan dihentikan. Dengan tatapan mengancam, Chen Xiao mengingatkan bahwa tanpa generator, dia akan tanpa listrik saat penjatahan dimulai. Dengan ejekan terakhir itu, sistem mengumpulkan banjir emosi negatif, termasuk penghinaan, rasa sakit, dan ketakutan. Melihat balas dendamnya selesai, Chen Xiao berbalik dan pergi, meninggalkan pria yang kalah di belakang. Kembali di tempat perlindungannya, ponselnya berdering dari panggilan Lu Wonqing. Di ujung telepon, dia dengan putus asa mengatakan bahwa penagih utang sudah mengikutinya selama 2 hari. Dengan bayangannya terpantul di layar ponsel, Chen Xiao dengan dingin mempertanyakan soal pengejaran itu. Mendesak jawaban, gadis itu bertanya mengapa geng Dahig mengejarnya dan apakah dia berbohong. Dengan suara pura-pura terluka,
Chen Xiao mengatakan dia sudah membayar sangat mahal untuknya dan sedih karena dia tak percaya.